everyone, how are you? I hope all of you stay good and healthy. Oke, selamat pagi anak-anak MEM yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Nah, today we will continue our lesson. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Nah, tentang tema 2, selalu berhemat energi dan subtema 1, sumber energi. Nah, masuk ke pembelajaran yang pertama. Oke, kita akan berbicara tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu energi? Apakah kamu masih ingat? Nah, energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan pekerjaan, atau bisa dikatakan dengan tenaga ya nak. Kalau kita mengangkat suatu benda, kita tentu punya tenaga. Harus kita angkat begini. Nah, itu namanya energi atau tenaga. Nah, apakah kamu masih ingat pelajaran kita di kelas 3? Ya, sumber energi yang terbesar di bumi itu adalah matahari. Ya, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari sebagai sumber panas dan sumber cahaya. Oke. Nah, mari kita saksikan video berikut ini, manfaat matahari dalam kehidupan kita. Bagi kehidupan kita, sumber penerangan. Sebagai sumber cahaya terbesar, matahari bermanfaat untuk penerangan. Tentu saja ini sangat dibutuhkan oleh makhluk-makhluk di bumi, terutama manusia, untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Tanpa cahaya matahari, kita akan kesulitan melihat benda-benda di sekitar, membantu proses fotosintesis. Tumbuhan, terutama yang mengandung klorofil, melakukan fotosintesis untuk melangsungkan hidup. Dalam proses itu, tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Jadi secara tidak langsung, matahari juga menunjang kebutuhan manusia akan oksigen. Penghasil listrik. Cahaya matahari bisa dikonversi menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang sangat berguna bagi kehidupan manusia modern. Selain tak terbatas, energi listrik dari cahaya matahari tentu saja juga ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Sumber nutrisi. Cahaya matahari memang bermanfaat sangat besar pada tumbuhan. Ia berguna bagi pertumbuhan tanaman karena memberi nutrisi cukup bagi tumbuhan. Tumbuhan yang diletakkan di ruangan terbuka cenderung memiliki pertumbuhan lebih baik ketimbang yang berada di ruang yang tak terjangkau sinar matahari. Menjaga temperatur tumbuhan. Tumbuhan yang memiliki temperatur rendah akan terhambat dalam proses penguapan. Sedangkan jika temperatur terlalu tinggi, penguapan akan terlalu cepat dan tumbuhan pun mengering. Cahaya matahari yang pas akan menjaga temperatur tumbuhan itu tetap stabil. Hal ini juga berlaku pada bumi dan makhluk lain termasuk manusia. Dengan suhu yang pas dari cahaya matahari, kita bisa melangsungkan hidup. Sementara jika terlalu panas atau dingin, ketahanan tubuh manusia akan terancam. Membantu proses pengeringan. Proses pengeringan kerap kita butuhkan, seperti saat sedang menjemur pakaian, ikan, padi, dan sebagainya. Pengeringan ini juga dibutuhkan beberapa tumbuhan untuk menjaga agar tanah tidak terlalu lembab, terutama setelah hujan. Menunjang kesehatan tulang. Tentu kita sudah sering melihat bayi yang diajak berjalan-jalan oleh ibunya. Hal ini bukan tanpa alasan untuk dilakukan. Karena sinar matahari pagi sebelum jam 8 sangat berguna bagi kesehatan tulang. Ia mampu mengubah provitamin D dalam tubuh menjadi vitamin D. Vitamin inilah yang nantinya berguna untuk menunjang kesehatan tulang kita. Itulah beberapa manfaat matahari bagi kehidupan. Mulai informasi dengan bentuk peta pikiran. Nah, misalnya di sini ada teks minyak bumi. Ya, setelah kita baca teks ini, maka kita bisa membuat peta pikirannya ya nak. Nah, contohnya, setelah kita baca, akan kita buat peta pikiran seperti ini, ya. Di sini peta pikiran pertama paling atas kita buat minyak bumi. Kemudian cabangnya di bawah adalah asal minyak bumi. Kemudian yang kedua di sini cara memperoleh minyak bumi. Nah, yang ketiga adalah hasil olahan minyak bumi. Oke, itu dari bacaan tadi ya nak. Kemudian hasil olahan minyak bumi ini ya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hasil olahannya bisa berupa bahan bakar. Ya, bahan bakar solar, bensin. Kemudian bisa diolah
menjadi sisa-sisa pengolahan minyak bumi ini dikatakan disebut di sini parafin. Ya, parafin ini berupa gas ya nak. Yang kedua ada plastik. Yang ketiga ada aspal. Jadi inilah peta pikiran berdasarkan teks minyak bumi. Oke, setelah kita baca kita bisa membuat peta pikirannya untuk mengolah informasi. Indonesia memiliki kekayaan ya berupa sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini dibagi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, apa itu sumber daya? Contoh sumber daya yang dapat diperbaharui, contohnya tumbuhan, hewan, udara, air, dan matahari. Nah, jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini tidak akan pernah habis ya nak. Sedangkan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, sumber daya alam ini ya sumber daya yang memiliki waktu yang panjang proses pembentukannya, bisa mencapai ratusan juta tahun. Contohnya tadi minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selain minyak bumi ada juga batu bara, ya, ada gas alam, ya, emas, intan itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini harus kita hemat supaya tidak cepat habis ya nak, karena dia tadi butuh waktu hampir ratusan juta dalam pembentukannya. Tumbuhan atau tanaman itu tadi merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, contohnya di sini pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Jagung bisa dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok seperti nasi ya nak, karena jagung itu mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga. Nah, selain untuk makanan pokok seperti pengganti nasi tadi, jagung juga bisa diolah menjadi cemilan atau makanan ringan ya nak, bisa menjadi popcorn. Nah, kemudian bagian dari jagung ini bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber kerajinan, ya misalnya pembuatan anyaman menggunakan kulit jagung dan yang lainnya. Oke, itulah materi kita hari ini. Thank you, bye bye.